Bab 4290 kembali bertemu dengan Ketua Iblis Dasar Laut. Namun, gambaran lain muncul di benak Erik yang sedang dalam suasana indah itu. Dia diserang oleh sebuah reiki yang menakutkan, yang menyebabkan meridian dan tulang-tulangnya hancur terus-menerus, darahnya menyembur keluar dan menodai pakaiannya menjadi warna merah. Di tempat yang tidak jauh darinya, terlihat dua sosok yang samar sedang mendekatinya sambil tersenyum dingin. Erik segera menggelengkan kepala dan berusaha menyingkirkan gambaran ini. Namun, tidak peduli apapun yang dia lakukan, benaknya terus mengingatkannya. Dasar. Erik seketika menghentikan mimpi indahnya dan duduk dari kolam spiritual itu dengan menderita. Lengannya kesakitan seperti patah lengan, pundak, pinggang dan perutnya pun terasa sakit. Dari seluruh tubuh, tidak ada satupun bagian yang terasa nyaman. Namun, dia harus sadar, karena waktu yang mendesak dan banyak hal yang masih belum dilakukan. Jika situasi itu terus berlanjut, yang didapatkan bukanlah akhir indah dengan Vinola, melainkan hilangnya nyawa. Meskipun kepalanya masih terasa sakit, tetapi kali ini tubuh Taois Erik terluka lebih parah. Sebaliknya, kerohaniannya relatif penuh. Black Demon berhenti maju dengan membawa teknik giok lagi. Ketika merasakan Black Demon yang sedang bergerak maju dengan terengah-engah di luar ruang teknik giok, Erik merasa terharu, kemudian melakukan transmisi suara melalui kerohanian. "Tuan, kamu sudah sadar. Bagus sekali." Black Demon seketika sangat gembira, hingga kedua kakinya hampir lemas dan duduk di dasar laut. Dia segera berdiri dan terbang kembali ke dalam ruang pemurnian obat. "Sudah jam berapa? Aku sudah menghitung ini sesuai dengan perintah Tuan. Di dunia luar sekarang, seharusnya sudah jam 5:45 menit. Yang berarti, aku sudah koma selama 4 hari. Erik secara tidak sadar ingin menggosok kepalanya, namun tindakan yang sangat biasa ini membuat dia kesakitan dan segera meletakkan tangannya. Setelah berendam di dalam cairan spiritual selama 4 hari, lukanya masih tetap parah. Tindakannya kali ini benar-benar melewati batas. Tapi, waktu kita masih cukup. Pada saat ini, waktu menunjukkan pukul 5:45 pagi. Meskipun tidak tercatat dengan sangat akurat, sekarang juga sekitar pukul 6. Langit masih belum sepenuhnya terang. Pada saat ini, Rikolong dan yang lainnya seharusnya belum mulai beraksi. Namun, waktu bagi dirinya tidak banyak lagi. "Tuan, tubuhmu." Saat melihat Erik berjalan keluar dari kolam cairan spiritual dengan terhuyung-huyung, Black Demon segera pergi menopangnya dan sedikit khawatir. "Aku baik-baik saja, tolong bantu aku keluar dari sini." Erik terengah-engah, hanya berdiri saja pun membuat dahinya langsung berkeringat. Namun, waktu hampir habis. Setelah melihat sekilas dua buah slip giok transmisi suara yang berbaring diam di dalam ruang permata, Erik menarik napas yang dalam dan tatapannya penuh dengan rasa tekad. Agar kembali ke bintang biru, agar impian menikahi Vinola menjadi kenyataan, dia harus mendapatkan dua kekuatan suci itu. Yang berarti, dalam 6 hari selanjutnya, dia masih harus berurusan dengan Rikolong dan Tetuamu hingga cahaya tersebut menghilang. "Aku harus mendapatkan kekuatan suci ini, keduanya ini dan begitu juga yang berikutnya." Setelah mengonsumsi beberapa butir pil dewa, Erik menyesuaikan pernapasannya. Setelah merasa lebih baik, dia terbang keluar dari ruang pemurnian obat. "Kalian pasti sudah lelah, istirahatlah sebentar." Air Reiki Sky Eater juga sudah melindungi Erik selama 1 hari. Setelah keluar, Erik langsung menyimpan semua Sky Eater, lalu memberikan sejumlah banyak darah iblis dan berbagai macam biji roh kepada mereka untuk mengisi nutrisi. Segera setelah itu, Erik memilih area di sekitar ini secara acak dan mulai mengukir formasi.
Namun, meridian dan tulang Erik terasa sangat sakit setiap kali dia bergerak. Erik hanya bisa beristirahat setelah mengukir beberapa saat. Pada saat ini, seberkas cahaya merah menyala lagi di tempat yang tidak jauh. Untuk kali ini, cahaya merah itu berkumpul dan kembali membentuk wujud ketua iblis yang terlihat sebelumnya. Kamu Setnak mengukir formasi teleportasi. Ketua iblis ini berbicara untuk memecahkan ketenangan setelah melihat pola formasi yang diukir Erik. Benar. Erik menanggapinya dengan santai, bahkan tidak mengangkat kepala. Waktunya sangat mendesak, dia tidak memiliki energi untuk bermain dengan ketua iblis yang tersegel ini. Kamu terluka parah, tapi masih ingin mengaktifkan formasi teleportasi. Apakah kamu sedang diburu? Ujar ketua iblis lagi. Benar. Kalau begitu, mengapa kamu tidak menggunakan giok penyelamat hidup yang kuberikan kepadamu? Ujar ketua iblis sambil mengerutkan kening. Aku tidak berani menggunakannya. Erik terengah-engah sambil berusaha mengukir pola formasi. Kewaspadaanmu terlalu kuat, sebenarnya tidak perlu seperti itu, ujar ketua iblis sambil menghela napas dan menggelengkan kepala. Aku tidak berniat jahat padamu, aku hanya ingin keluar dari sini dan kamu adalah satu-satunya harapan yang kujumpai selama bertahun-tahun. Aku menawarkan untuk membantumu juga karena kamu bisa membantuku kembali. Saat mendengar ketua iblis wilayah asing itu mengucapkan kata-kata bijak, jari-jari Erik seketika berhenti dan hatinya ikut tergerak. Dirinya sangat bodoh, mengapa dia tidak mau mencoba memanfaatkan pembantu yang datang sendiri ini? Senior, aku juga sudah menyesal. Sayangnya, semua sudah terlambat sekarang. Erik menunjukkan ekspresi menyesal, kemudian duduk di tanah dengan wajah pucat seputih kertas. Sekarang, aku terluka parah dan organ dalamku sudah mulai hancur, hanya seorang senior di luar yang bisa menyelamatkan nyawaku. Tapi, lihatlah, aku bahkan tidak sanggup mengukir formasi teleportasi, apalagi meminta bantuannya untuk menyelamatkan aku. Ucapan Erik semakin sedih dan tatapannya terlihat semakin bingung. Apakah lukamu begitu parah? Seharusnya tidak sampai memengaruhi nyawamu, ujar ketua iblis dengan ekspresi cemas. Aku tidak hanya terluka parah, tapi juga keracunan. Erik tersenyum pahit. Sebelumnya, aku bisa menaklukkan racun ini. Tapi sekarang, aku terluka parah dan zat racun ini segera menyebar. Seperti ini saja, jika aku bisa bertahan hidup kali ini, aku pasti akan memikirkan cara untuk menyelamatkanmu. Bagaimanapun, kita sudah bertemu 2 kali berturut-turut, aku yakin kita pasti ditakdirkan. Jika aku tidak bisa bertahan hidup, jangan salahkan aku, hanya bisa menyalahkan takdir yang tidak mempertemukan kita. Kamu tidak boleh mati. Ketua iblis seketika berteriak. Dia sudah menunggu selama bertahun-tahun dan akhirnya datang seseorang yang berkemungkinan bisa menyelamatkannya dari masalah. Dia tidak tahu kapan dia akan menjumpai orang sepertinya lagi. Bagaimana mungkin dia membiarkan satu-satunya harapannya mati di sini? Aku juga tidak ingin mati. Aku sudah memakan pil dewa dan cairan spiritual, tapi tidak terlalu berguna, ujar Erik sambil melambaikan tangan. Selain itu, kamu bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri yang terjebak di sini, pasti juga tidak bisa menolongku. Seperti ini saja, ketua iblis berpikir sejenak. Aku memiliki sedikit aura penyelamat hidup, yang bisa menyembuhkan luka-luka tertentu. Tapi, jika digunakan pada kultivator, mungkin tidak terlalu bermanfaat. Tapi, itu seharusnya cukup bagimu untuk mengukir formasi. Benarkah? Ujar Erik dengan pura-pura gembira. Benar, kemarilah, aku akan memasukkan aura ini kepadamu, ujar ketua iblis sambil memutarkan bola mata. Senior, jangan bercanda lagi,
Aku sudah kelelahan hingga jariku tidak bisa bergerak, bagaimana aku ke sana? Kamu terlalu meninggikanku, ujar Erik menolaknya. Kalau begitu, aku akan mengirimkan aura ini kepadamu dan seraplah sendiri. Setelah berpikir sejenak, Ketua Iblis merasa masuk akal. Oleh karena itu, dia mendekatkan dua jarinya dan sinar aura darah seketika berkumpul menjadi benang tipis. Kemudian, aura bagaikan ular berenang itu terbang tanpa henti menuju Erik. Terima kasih banyak, senior. Erik tampak bersemangat. Ketika menerimanya dengan kedua tangan, dia menundukkan kepala dan diam-diam mengeluarkan dark eye-nya. Di dalam benang tipis ini, sebagian besar adalah aura kehidupan yang murni. Meskipun dia tidak bisa menyebutkan nama benda ini secara spesifik, berdasarkan pengalaman Erik yang kaya dalam memurnikan obat, benda ini bisa meringankan lukanya. Bersambung.